Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 27 April di hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang sungguh berharga dan mulia untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 108 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-14. Demikian firman-Nya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Itu berarti bahwa kita melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa hanya dengan Allah, hanya bersama Allah, hanya bersama Yesus saja akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan jabatan kita, tetapi dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu? Tapi sebelumnya kita akan melihat perbuatan-perbuatan gagah perkasa itu seperti apa. Bisa dalam bentuk mujizat demi mujizat, bisa berarti tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain, bisa berarti intervensi ilahi, providensia Allah yang spesial, yang khusus bagi saudara dan saya. Itu adalah perbuatan-perbuatan gagah perkasa yang kita buat bersama dengan Allah. Ada 3 hal yang dituntut dari kita supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Hatiku siap ya Allah. Siap untuk apa? Aku mau memuji, aku mau bermazmur, aku mau bersyukur kepadamu. Dari sini kita melihat bahwa hal yang pertama supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah itu, yang pertama hati kita harus siap untuk memuji Tuhan. Hati kita siap untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Hati kita harus siap menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena dengan puji-pujian bisa mengalirkan kuasa Tuhan. Bisa mengalirkan tanda-tanda heran dalam hidup kita. Karena kita percaya dalam pujian itu ada suatu kuasa. Makanya ada dalam ayat tertentu yang mengatakan bahwa Allah itu bertakhta di atas puji-pujian. Itu berarti bahwa puji-pujian kita itu sesuatu yang sangat penting di mata Allah. Karena dengan memuji Tuhan, dengan hati kita yang siap untuk memuliakan Allah, memuji Tuhan dengan bibir mulut kita, dari situ kita bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah itu. Seringkali kita tidak mengalami perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Karena seringkali kita tidak memuji Tuhan. Kita tidak seringkali memuliakan Tuhan. Hati kita tidak siap untuk menaikkan puji-pujian sebagai syukur kita kepada Tuhan. Kita lupa bahwa di dalam pujian itu ada suatu kuasa. Di dalam pujian itu ada power yang bisa dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui puji-pujian itu. Jadi hal yang pertama supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah, hati kita harus siap
untuk memuji Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-6, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Hanya Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan saja yang bisa mengatasi seluruh bumi. Hanya kemuliaan Tuhan saja yang menguasai seluruh bumi. Karena itu kemuliaan Tuhan itu harus menjadi fokus kita dalam menginginkan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Itu berarti bahwa segala hal dalam hidup ini kita harus fokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita buat, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, gawangnya jelas, goalnya jelas, yaitu untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Yesus Kristus. Kalau fokus hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka saya percaya itulah yang membuat kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah itu. Akan ada banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang menyertai kehidupan kita karena kita bersama dengan Allah dan oleh karena fokus hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ketika fokus hidup kita bukan untuk kemuliaan Tuhan, susahlah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dengan Allah itu. Tapi saya percaya ketika fokus kita untuk kemuliaan Tuhan, kita persembahkan bagi kemuliaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memuluskan segala rencana-rencana kita, dan akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah itu. Itu berarti kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita mengkonsentrasikan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan saja, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Yang ketiga, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah itu. Dalam ayat 13 dan 14, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sia-sia penyelamatan dari manusia. Makanya ayat 14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Jadi kalau kita minta pertolongan kepada manusia itu sia-sia. Tapi sebaliknya ketika kita minta pertolongan kepada Allah, maka hanya dengan Allah saja kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Atau dengan kata lain, hal yang ketiga yang dituntut dari kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Allah adalah yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia karena sia-sia penyelamatan dari manusia. Karena hanya dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan intelligence quotient kita yang tinggi, bukan juga karena pangkat dan jabatan kita. Tapi semua ini karena dengan Allah. Karena itu kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, maka disitulah dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa itu. Gimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita minta pertolongan Tuhan, ketika kita minta intervensi Tuhan. Doa adalah bukti kita mengandalkan Tuhan. Doa merupakan bukti bahwa kita berharap bersandar kepada Tuhan. Makanya itu yang membuat dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Itu berarti mari sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun yang menjadi kerinduan kita, mungkin kita ada di tengah musuh-musuh kita yang punya niat jahat untuk kita. Tapi kita percaya ketika kita berlindung kepada Allah, ketika kita mengandalkan Tuhan melalui doa kita, maka saya percaya Allah sendiri yang akan menginjak para lawan-lawan kita. Karena itu sebagai umat, mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka saya percaya dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kitab Mazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya.
Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Betapa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup. Betapa kita sungguh membutuhkan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami rindu supaya dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena itu tolong kami supaya hati kami selalu siap untuk memuji Tuhan. Karena pujian kepada Tuhan bisa mendatangkan mujizat kuasa yang akhirnya membuat kami melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Tolong kami supaya kami memfokuskan hidup kami, memfokuskan seluruh kegiatan kami, rencana kami, perbuatan kami untuk kemuliaan Allah saja. Karena hanya kemuliaan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Dengan memfokuskan bagi kemuliaan Tuhan, itulah yang membuat kami melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan tolonglah kami supaya kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan saja melalui doa. Sehingga dengan Allah akan kami lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman-Nya dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk kami bisa hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.